Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Kali ini ada Lause Lina dan Lause Winda. Kami berdua akan menemani anak-anak untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Lause? Siap memuji Tuhan? Siap dong Lause. Lause Winda penuh semangat. Anak-anak siap? Siap pasti ya adik-adik Iya. ya. Dimanapun anak-anak berada, bersama siapapun, sendiri pun, mari Lause ajak kita semua buka suara, kita bernyanyi bersama. Lagu pertama, Sekolah Minggu. Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主人写下，主人写下，赐我们同大家庭，亲爱天父，同胞相信，快乐关心的新生命。信息升级，赞美不停，儿童爱主教为呼吸，活出命令，乐意全心，一生一生荣耀主名。Nah, adik-adik Lause mau ajak adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami boleh berkumpul lagi di sini untuk beribadah di hadapan Engkau. Walaupun kami di rumah Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menjaga dan juga melindungi kami. Sebentar lagi kami akan mulai puji-pujian kami, berkatilah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Lause mau tanya nih, menurut Lause mengasihi Tuhan gak ya? Pasti dong. Pasti adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik gimana? Adik-adik mengasihi Tuhan gak ya? Pasti mengasihi Tuhan juga adik-adik ya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik ya. Dia memberikan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ayo Lause mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi dengan semangat dan menggunakan gerakan kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus dengan menggunakan versi bahasa Inggris ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Iya, anak-anak sudah mengatakan I love you Jesus. Nah, anak-anak yang mengasihi Tuhan pasti juga mau belajar memahami firman Tuhan. Iya, bagaimana cara kita memahami firman Tuhan? Dengan belajar dari firman Tuhan. Iya. Kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu seperti rusa rindu sungaimu.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Baik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, apa kabar adik-adik yang manis? Apa kabar mama-mama yang baik? Lause-lause di sini rindu kamu semua. Berjumpa, belajar, berdoa, cerita, dan baca firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah lama tidak berjumpa. Lause Henry rindu sekali sama adik-adik sekalian, ya. Tapi bagaimanapun kita tetap bersyukur, kita tetap semangat untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan di pagi ini adik-adik Lause akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kita adalah hamba-hamba Allah. Dan sebelumnya Lause Henry mengajak adik-adik masuk dalam doa. Dan sebelum masuk dalam doa, Lause Henry ingin adik-adik tetap fokus, ya. Kita ibadah online, tidak tidur-tiduran, tetapi kita seperti di dalam kelas. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur di mana Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan pada setiap kami. Dan di pagi ini Tuhan, hamba-Mu di dalam segala kelemahannya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami akan belajar tentang hamba-hamba Allah. Tuhan tolong persiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 10. Kita sama-sama membacakannya.
Efesus 2 ayat 10. Udah ketemu Alkitabnya? Efesus pasal 2 ayat 10. Lalu saya akan membacakannya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, seperti Lausut katakan tadi, kita belajar tentang hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Hamba-hamba Allah adalah kita. Nah, minggu-minggu yang lalu, Lausut sudah membawakan firman Tuhan. Kita belajar hamba Allah dari Perjanjian Lama ada 6, di PB ada 7. Tuhan tidak memakai pria, tapi juga wanita. Kita melihat Deborah. Dia seorang hakim wanita yang dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, di sini langsung mau tanya adik-adik, apakah adik-adik pernah main puzzle? Puzzle, ya, puzzle. Nah, di sini kita lihat adik-adik, puzzle kalau disusun secara rapi, kita susun lagi, itu pasti kembali lagi. Nah, sama seperti puzzle adik-adik, Allah juga mau memakai kita. Kita adalah tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus, ya, badan kita ada kaki, ada tangan. Itu satu sama lain memerlukan, ya. Nah, Allah memakai akan setiap kita untuk apa? Allah sangat menghargai adik-adik, menghargai kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Ya, Dia ingin kita dipakai untuk melayani. Untuk apa? Karunia yang Tuhan berikan untuk dipakai untuk melayani. Ya, nah kita akan lihat adik-adik berapa hamba-hamba Allah di dalam Perjanjian Lama yang telah kita pelajari. Langsung sebelumnya langsung kasih pertanyaan. Dia seorang raja yang sangat tekun berdoa. Tapi waktu dia sakit keras, Allah mengingatkannya. Dia menangis dan dia berdoa. Dan Allah menambahkan usia 15 tahun. Siapa nama rajanya? Ya, benar. Nama rajanya Hizkia. Nah, Hizkia dipanggil untuk apa adik-adik? Dia dipanggil Allah untuk membuka pintu-pintu bait Allah. Waktu itu pintu-pintu bait Allah di kerajaan Yehuda itu ditutup. Sehingga melalui Hizkia, Tuhan membuka lagi, kembali lagi akan pintu-pintu bait Allah. Nah, satu pertanyaan lagi. Dia menulis surat kepada orang-orang Yahudi, memberitahukan, mengingatkan bahwa Allah menyelamatkan mereka dari penindasan Haman. Siapa dia? Ya, dia adalah Bapak Mordekai. Ya, Mordekai adalah seorang bapak yang sangat pemberani. Nah, di Perjanjian Baru ada 2 kakak adik yang dulunya mereka nelayan, tapi Tuhan mau memakai mereka, mempersiapkan mereka menjadi penjara manusia. Siapa mereka? Ya, mereka adalah Yakobus dan Yohanes. Mereka dulunya adalah nelayan adik-adik. Nah, kita melihat di sini Tuhan memakai mereka bukan hanya ada latar belakang dari raja, nelayan, dan juga orang biasa. Dari kecil juga Tuhan mau memakai adik-adik. Waktu Samuel dipanggil, dari kecil Tuhan juga memakai Samuel. Sehingga dia menjadi seorang nabi dan juga seorang hakim. Sama seperti Yakobus dan Yohanes, dia mau kita supaya kita menjadi penjara manusia. Penjara manusia di sini apa-apa, adik-adik? Yang dulunya mereka setiap hari menjara ikan, tapi Tuhan memakai mereka untuk menjara manusia, untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti Lausut katakan tadi, Allah telah memberikan kita karunia, talenta. Seperti Lausut Henry diberi karunia untuk mengajar, ya. Nah, adik-adik masing-masing juga ada karunia, ada talenta. Mungkin adik-adik yang bisa main gitar, bernyanyi, main piano, memberikan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, nah, Lausut akan menceritakan waktu kecil Lausut ya. Lausut kecil datang ke sekolah minggu sama seperti adik-adik kalian. Dijemput waktu itu masih pakai mobil reben ya. Nah, pakai mobil reben, dijemput. Nah, sampai usia remaja, Lausut pada usia
17 tahun atau 18 tahun, ya, tanggal 25 Oktober 1992, Lause dibaptis oleh pendeta Caleb Tong. Nah, waktu Lause dibaptis ada sukacita adik-adik. Lause mau masa muda Lause untuk dipakai Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan. Nah, waktu kami disambut, yang waktu dibaptis itu di malam pertemuan kami disambut, Lause memberikan kesaksian. Lause menyanyikan sebuah lagu Masa Mudaku. Ya, Lause ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini, ya. Masa mudaku ini ku serahkan buat Tuhan untuk melayani-Hu sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, hamba lemah, beri kuat kuasa firman-Mu untuk menjadi pekerja-Mu. Lause ingin adik-adik masa muda kita dipakai seperti ke-13 hamba-hamba Allah yang secara luar biasa dipakai Tuhan. Dia juga ingin memakai kita, anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Allah, hamba. Jadi Allah adalah atasan kita. Kita harus patut, kita harus percaya kepadanya asal kita taat kepadanya. Ya, untuk ayat hafalannya kita akan memakai Efesus 2 ayat 10. Kita sama-sama membacakannya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk kami. Tuhan, pakai setiap kami, talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, boleh kami pakai untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, jika pada saat ini anak-anak sering berkeluh kesah karena banyak sekali yang tidak nyaman, banyak sekali batasan. Saat kita ingin mengeluh, Lause mau mengajak anak-anak untuk mengingat dan melihat di luar sana banyak sekali teman-teman yang lebih sulit, lebih sakit, bahkan lebih menderita dari kita. Saat kita ingin mengeluh, ingat satu hal, berkat Tuhan cukup untuk kita. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan bersama Lause, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu,
Nah adik-adik, kalau kita hitung berkat Tuhan kepada kita satu persatu, pasti nggak habis-habis ya Lause ya. Karena Betul berkat sekali. Tuhan sangat banyak kepada kita. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita selesai, Lause mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa. Kita nyanyi versi bahasa Indonesia dan juga versi bahasa Mandarin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dan kuatkan seni, dan kuatkan seni, memanjai jen Santa Fuji, mesensenkan seni. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami juga berdoa Bapa supaya virus corona cepat berakhir sehingga kami boleh datang lagi beribadah di hadapan Engkau. Bertemu dengan lause-lause kami dan juga teman-teman kami di sekolah minggu. Dengarlah doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan tetap ada ibadah online. Adik-adik bisa lihat di YouTube GKPJ adik-adik ya setiap minggunya. Lause harap adik-adik semua rajin ya nontonnya. Dan Lause juga mau berpesan nih, supaya adik-adik jangan lupa walaupun kita di rumah, kita tetap harus sering-sering baca Alkitab. Terus tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa yang penting berdoa adik-adik ya. Supaya kita bisa sama-sama lagi datang beribadah ke rumah Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.